Ya pagi, hujan di sini tidak bisa kerja. Dah live aja daripada tidak bisa kerja. Halo, Mister Gaga, halo. Di sini hujan, gerimis, jadi saya live karena hujan tidak bisa kerja. Yuk di tap-tap layarnya dulu teman-teman. SRP tetap bertahan ya. Jadi cari yang sudah di golden ratio itu teman-teman jadi sedikit, maksudnya gini. Kalau yang di golden ratio itu dia itu sudah di apa ya, pertahanannya gitu loh, itu jauh lebih stabil secara harga gitu ya. Tapi terlihat itu di 21.480 kemarin sempat menyentuh loh 2450, tapi balik lagi ya. Jadi bodinya belum ke blok gitu, berarti masih bisa mempertahankan di area ini. Resist yang di sini ini bertahan ini. Ini bagus sekali. Tapi ya cukup berbahaya ini. Bukan tidak berbahaya, cukup berbahaya. Ya dipantau aja lah. Buat Kraken terbaru, Bang, gimana tanggapannya? Ya, market itu selalu ada berita buruk dan selalu ada apa, reaksi dari berita buruk, yaitu panic sell. Tetap itu realistis. Makanya cari aja yang sudah di golden ratio. Kenapa kalau di room ini seringkali saya ditanyain, Bang beli kapan gitu kan. Saya cuman menjawab, sebetulnya kalau teman-teman lihat dari semua jawaban saya di dalam video-video masa lalu, saya pasti akan jawab cuman dua area ini yang saya akan beli. Kenapa saya memutuskan dua area ini yang saya beli? Karena ini adalah harga grosir-grosir, apalagi sudah menunjukkan bullish memegang kontrol. Jadi fase sekarang ini bullish memegang kontrol. Kalau teman-teman pengen harga grosir itu harga berapa? Harga terbawah atau harga minimal teman-teman itu bukan sebagai retail. Apa bedanya? Retail itu maksud saya bukan retail jumlahnya ya, harganya, harga terbawahnya, harga terbaiknya. Grosir itu rata-rata memiliki harga yang bagus, harga yang paling oke lah. Nah ini kalau seandainya terjadinya di sini seperti ini ya, kita serok kembali. Nanti yang pembelian, yang penjual yang dari atas dari TPM kita akan beliin. Areanya berapa? 19.000 sampai 19,5. Nggak usah terburu-buru teman-teman, nggak apa-apa. Koreksi merah itu sebagai, kalau saya secara pribadi saya melihat sebagai sebuah, buat saya itu penelitian lebih penting. Jadi saya sudah beli di sini, saya TPM di sini. Buat saya, kenapa kok nggak dilepas kalau sudah tahu mau turun ke sini, kan gitu kan? Saya nggak tahu kalau mau turun ke sini atau enggak. Permasalahannya di situ. Jadi jangan dipikir saya tahu, saya tidak tahu. Cuman saya memperkirakan kalau dentuman terberat itu area bullish memegang kontrol itu bisa di momentum ini. Kenapa saya tidak jual semua? Dasarnya karena di sini adalah blind spot, titik buta, atau titik yang tidak bisa diprediksi secara sempurna. Blind spot ini seringkali itu membuat kegalauan di dalam psikis kita. Makanya saya tidak mau berperang di area ini. Kenapa saya tidak? Alasannya karena di sini saya bingung, panik. Ada kepanikan. Kalau saya lepas yang ini full, di sini saya lepasin semua. Saya memang saat itu margin, tapi psikis saya tidak bisa memenangkan area ini. Saya sudah coba dalam 2,5 tahun ini dan saya sering miss di sini. Jadi saya memutuskan bahwa beli di Toyib itu harga grosir di bawah, saya take profit margin
Di area kepanikan di sini saya kan tidak tahu areanya dia nanti mantul ke atas lagi karena retail FOMO atau dia terkoreksi sampai golden ratio. Ketika dia sampai ke golden ratio, TPM saya akan berfungsi sebagai pembelian di sini. Dengan seperti ini kita menguasai area ini dengan sempurna. Nangkep ya? Lah yang terpenting di dalam investasi itu teman-teman harus punya satu harga di bawah basicnya adalah Thoyib. Yang kedua adalah money management untuk membangun psikismu ketika terjadi kenaikan di 100%. Teman-teman jangan bereforia terlalu berlebihan, TPM aja. Take profit margin untuk tetap terjaga psikismu. Dengan seperti ini, saya melakukan dalam 2,5 tahun, saya mendapatkan margin dan psikis yang baik secara berkala. Mapping golden dong. Ya, nanti ya, habis ini ya, nanti tak mappingin. Jadi seperti ini caranya teman-teman saya untuk menyatukan antara harga di bawah dan kondisi bagaimana memenangkan psikis di area blind spot. Di bawah ini caranya bagaimana untuk dapat beli di Thoyib itu. Thoyib itu teman-teman sebenarnya kan dipandu oleh satu adalah berita buruk. Jadi 4 fase ini yang akan memandu teman-teman untuk dapat harga bawah. Ini saya sudah sering bahas ya. Tapi ini intisari dari dasar pembelian harga di bawah. Ini dasarnya ini 4 ini. Teman-teman bisa foto boleh. Satu adalah berita buruk yang berdampak kepada panic sell. Setelah itu biasanya masih kurang di berita buruk yang hiper, bertubi-tubi beritanya. Di roll terus sampai orang itu bereaksi panik sell hiper. Nah, kalau sudah 4 ini komplit, itu teman-teman baru bisa melihat yang namanya candle Thoyib ini terbentuk. Candle Thoyib itu apa? Balok benangnya 3, lebar-lebar, di time frame 1 hari baloknya meloncat. Itu dikombinasi oleh 4 tadi dasarnya. Nanti teman-teman akan dapat yang namanya harga grosir atau Thoyib. Candle Bank Thoyib muncul ini. Ya. Tumben pagi ya di sini hujan terus. Saya tidak bisa keliling, ya udahlah mobilku ya saya mlebu apa? Bengkel, tidak bisa pakai mobil, tidak apa-apa, pakai motor juga kehujanan. Udahlah, memang disuruh lah gitu ya. Nah terus saat ini apa yang urusannya apa dengan saat ini kondisi seperti ini? Ini mau kemana marketnya? Pertanyaannya kan gitu. Market ini belum final ke golden ratio. Karena di sini ada pertahanan yang kuat dan belum sampai jebol. 21 500 21 480 memang sedikit nembus sedikit di 21 450 tadi. Tapi bodinya belum masuk sih. Ini bisa pertimbangan, belum tentu juga bisa goal juga. Masih pertarungan ini di sini. Gambarannya saya setuju. Oh ya. Sip. Nah, itu ya. Kopi Om. Santai. Ya, kopi ya ini ya. Ini aku kayak ngopi. Ambil ngopi sambil itu. Ya. Bang baru gabung. Iya. Selamat pagi. B3, iya BTC. Posisi B di harga berapa, Bang? Kalau saya pembelian pertama kali saya di Thoyib di satu jauh sekali. Saya sudah di sini kok. 15.850. Saya juga TPM di sini sama di sini. Modal saya sudah tarik kembali. Jadi sisa 60% itu sekarang berkurang jadi sekitar 50% dari marginnya. Kan ada koreksi. Nah, terus nanti kalau ketika nanti
Saya cuma mau tambah ketika nanti sampai di 19.000. Kalau diperbolehkan terjadi 19.000 loh ya. Tapi ini terjadi tidak, belum tentu teman-teman. Ini mantul aja masih bisa kok. Karena kalau melihat riwayat harusnya dia mantul. Saya lebih cenderung percaya bahwa ini akan mantul, bukan ke golden ratio. Karena dasarnya apa? Dasarnya riwayat satu, kedua dasarnya lagi adalah itu dari apa? Kalau ini sampai membentur golden ratio, berarti riwayat di 2019 terbantahkan. Sudah tidak, berarti tidak kepake. Jadi kalau dia menyentuh golden ratio, riwayat 2019 tidak bisa kepake. Itu dasarnya. Karena apa? Buyar. Karena secara riwayat dia tidak menyentuh sama sekali golden ratio. Gitu ya. Jadi ya, boleh nyimak, boleh. Selamat ya, selamat pagi. Jadi gitu. Kenapa hari ini penentuannya? Karena hari ini menentukan kalau sampai dia turun di golden ratio, berarti riwayat yang di 2019 tidak bisa kepake. Polanya akan berubah, otomatis merusak dari riwayat itu. Karena secara riwayat tidak ada. Benturan di golden ratio tidak ada. Yang terjadi adalah FOMO selama 6 bulan. Dan kondisi saat ini sedang menguji di titik ini, tapi lebih dalam lagi. Jadi kita tunggu aja lah. Apakah ini akan sampai ke golden ratio? Saya tidak yakin dia akan nempel di golden ratio. Sejujurnya saya tidak yakin kalau dia nempel di golden. Karena secara riwayat sudah terbacanya FOMO. Ini FOMO terbentuk sampai nanti bulan Juni. Tapi kemungkinan besar bisa bulan Mei. Karena halving kayaknya maju 1 bulan ya. Betul tidak Mr. Gaga? Halvingnya maju 1 bulan di tahun. Setiap 4 tahunan berarti maju 1 bulan. Setiap 4 tahun nanti maju lagi 1 bulan. Harusnya seperti itu. Kalau kita tanggalan kan dari orang kontrak Oktober, nanti selesainya September, kontrak lagi, nah kan gitu. Berarti harus yang kita perlu pantau adalah nanti Mei, apakah dia sudah stop. Takutnya Mei stop ya, takutnya Mei stop, bukan Juni. Jadi 1 bulan sebelumnya sudah stop. Nah, nanti perlu dipantau apakah dia, karena kalau secara riwayat ini lebih cepat. Ini kalau dia Februari di sini di bawah kan, ini Februari sudah di atas. Kalau teman-teman perhatikan, Februarinya sudah di atas golden ratio. Di situ sudah ada pergeseran, pergerakan. Jadi menurut saya bisa jadi tidak sampai Juni, tapi sampai Mei, karena sudah ada pergeseran. Harusnya kan di sini yang dulu, tapi ini sudah di atas, berarti terjadi pergeseran waktu. Dan itu wajar karena itu halvingnya maju 1 bulan setiap 4 tahun. Nah ini baru dibahas. Kalau mantul di golden ratio bisa beli. Ya, mantul di golden ratio bisa beli. Kalau seandainya mantul di golden ratio ya beli aja. Dia mantul karena bullish memegang kontrol. Bullish memegang kontrol itu seperti apa? Bullish memegang kontrol ini batasannya adalah golden ratio. Kalau bocor-bocor sedikit tidak masalah. Seperti kebalikannya dari bearish memegang kontrol. Jadi dasarnya seperti ini teman-teman. Contoh ini ya. Contoh ini. Ini bearish memegang kontrol. Dia begitu baliknya 1 di MA25. Terus kalau dia balik ke golden ratio dia tembuskan, tapi tetap bearish memegang kontrol. Jadi kalau dia bocor di sini tidak masalah. Ini bearish tetap memegang kontrol ya. Nah, ini bearish memegang kontrol, tapi kan bocor-bocor ke depan. Begitu juga dengan bullish memegang kontrol. Jadi kalau teman-teman besok melihat bahwa di
golden ratio ini bocor-bocor sedikit, selama dia bisa mempertahankan dan nendang balik ke atas, itu namanya bullish memegang kontrol, dia sedang memaintain dari bullishnya. Bahasanya seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau nanti di golden ratio cicil balik, bocor sedikit tidak masalah. Gitu. Gitu ya. Kalau di golden ratio di 32, kalau di golden ratio dia turun. Golden ratio nya MA9, benang warna ini, benang warna goldennya, benang warna emasnya ini loh, ini. Jadi kalau nanti di golden ratio ini di sini, dia kan berarti turun di sini. Berarti kan turun sampai di 19 ribuan area yang akan dipantau. Tapi kalau secara riwayat harusnya tidak terjadi. Karena kalau sampai itu terjadi, berarti riwayat 2019 1 tahun sebelum halving itu pecah, rusak. Riwayatnya rusak. Berarti itu juga kalau kita pantau secara chart rainbow itu akan rusak juga. Karena itu ada hubungannya nanti. Nanti ada hubungannya dengan chart rainbow itu. Ya, saya sih juga sepakat gitu, rendang. Karena kalau sampai di bawah di golden ratio itu rusak. Itu merusak riwayat dan itu sulit. Menurut saya sulit. Riwayat itu susah untuk dirusak gitu. Karena itu biasanya mengulang. Mungkin lebih dalam itu bisa ya, lebih dalam di tengah-tengah antara MA25 sama ini, sudah posisinya sudah di tengah-tengah loh sebetulnya. Oh jauh, masih jauh, masih aman lah. Ini sebenarnya masih aman. Jadi tunggu aja, kalau menurut saya lebih cenderung dia akan mandul gini. Sampai kapan? Sampai bulan Juni, sampai bulan Mei aja ya, karena beda 1 bulan untuk untuk halvingnya, beda 1 bulan. Setiap 4 tahun beda 1 bulan. Jadi kalau 4 tahun lalu itu Juni, ya kita kasihnya di Mei akhir itu sudah mulai pantau. Kalau memang sudah itu ya berarti balik arah. Karena secara riwayat posisinya teman-teman harus sadari dulu bahwa 1 tahun sebelum halving itu tidak sampai ATH ya. Nah ini yang harus teman-teman pahami dulu. Jadi ini saat ini harga termurah, dibuat 2 tahun, tidak. Buat apa? Buat 2 tahun. Kenyataan yang terjadi, naik selama setengah tahun, diturunin lagi setengah tahun, dikasih napas dari Desember ke Februari sebentar, dihantam lagi di sebelum halving. Nanti sebelum halving kembali lagi ke dasar ini, tapi bedanya space-nya sudah pernah saya ukur 20%. Jadi kalau kemarin Desember kemarin itu kan sama dengan posisi ini. Ini juga Desember 2018, 2 tahun sebelum halving. Itu berarti 15.500 kemarin harga terbawahnya, kemungkinan nanti di Februari atau Maret di 2024 akan menyentuh area sekitar 19.000, 18.000 sampai 19.000 kembali. Jadi kita akan diberi napas, harusnya secara riwayat kita akan diberi napas. Ringnya sampai berapa? Kemungkinan besar bisa sampai antara, kalau menurut ukuran loh ya, harusnya areanya itu akan di sini mungkin. Kalau ini FOMO-nya kencang loh ya, seperti ini besok kencang lagi loh ya, masian ya. Kemungkinan 38 ini sampai 48. Kemungkinan. Kalau ini sampai sekencang ini loh ya. Ini kalau besok kencang lagi, sangat mungkin untuk sampai 38. Sangat mungkin. Karena kan maraton tadi, FOMO terbentuk. Gitu ya.
ringnya itu antara 38.700 sampai 48.000, saya tidak tahu secara pasti, nanti dipantau aja. Harusnya bernapas seperti itu. Nanti setelah, jadi candle yang akan terbentuk kemungkinan besar seperti ini. Saya tidak tahu apakah di sini atau di sini atau di sini atau di tengah ini ada support juga, gitu ya. Jadi pantau dulu aja. Seandainya di 45, jadi nanti teman-teman akan tarik aja langsung nih support di sini, kemungkinan bisa terjadi seperti ini. Mungkin napasnya ini dari support resisten dibentuk sendiri, bisa kelihatan sebetulnya teman-teman. Karena ini dia akan ngepost di situ. Support dan resisten itu akan ngepost di situ biasanya. Tergantung area ketinggiannya seberapa. Dan nanti akan balik di titik ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi sampai halving, sebelum halving akan kurang lebih polanya seperti itu. Kalau secara riwayat loh ya, kita akan membedah secara kembalikan lagi riwayat yang terjadi masa lalu. Gitu ya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi apakah sampai golden ratio? Sudut pandang saya, teman-teman tidak harus sama dengan sudut pandang saya. Tapi sudut pandang saya secara melihat riwayat harusnya FOMO dan tidak membentur golden ratio. Karena riwayat ini susah untuk dibubarkan, itu susah. Sebetulnya seperti itu. Dia akan mengulang biasanya. Karakteristiknya akan mengulang. Dan ke depan apakah huruf M ini akan muncul? Kemungkinan besar huruf M ini akan muncul kembali ke depan. Bagaimana melihat momentum di bawah ini? Di atas ini bagaimana kita bisa ngerti kapan momentum itu selesai? Ini dasarnya teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen ngerti dia stopnya kapan, ketika FOMO, ini yang harus diperhatikan teman-teman. Ini penting sekali ya teman-teman. Ketika nanti dia sudah membentuk gunung golden rasionya, di titik inilah kamu harus lepas barang. Jadi di sini biasanya sudah toyib dulu, take profit margin. Nanti close yang terakhir di titik ini. Ini biasanya untuk melepas barang market. Dasarnya apa? Ini saya perlihatkan ya. Jadi teman-teman biar bisa ngerti riwayat itu seperti apa. Jadi kalau sebelum mau keluar dari market itu ini tandanya. Ini sinyal paling kuat. Gunungnya paling tinggi, dia nekuk di golden ratio. Itu keluar market. Ada yang tanya kemarin keluar market itu kapan Itu dasarnya. Gitu ya. Harusnya teman-teman ini yang sudah sering di sini, harusnya saya tidak mendengar lagi sangkut, harapan saya seperti itu ya. Nah, take profit marginnya gimana? Sebelum di sini take profit margin sempurnamu akan dikasih tahu dengan candle toyib. 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Ya. 3 take profit. Semua ada sinyalnya, teman-teman. Dan setiap balok toyib itu muncul, dia akan koreksi. Napasnya di situ. Jadi toyib di bawah itu untuk pembelian sempurna, toyib di atas untuk penjualan sempurna. Bang, unlock dong Shiba. Ya, oke. Tadi sebelum Shiba ada yang tanya golden ya. Saya mau bahas dulu golden. Apakah bisa kita menyeberang dari marketnya kripto menuju market marketnya saham maupun marketnya forex? Bisa. Jawabannya bisa ya. Ini saya akan bahas aus. Ini golden ya, emas ya.
Apakah bisa itu dipakai, ilmu ini bisa dipakai? Ini memang sama ilmunya. Tuh. Jadi ini sangat berguna untuk saham maupun emas. Ini 1, 2, 3 balok meloncat. 1, 2, 3 balok meloncat. 1, 2, 3 balok meloncat. Setelah itu yang terjadi adalah pump. Ya, sama kan? Jadi yang di saham, di kripto, di forex pakai ini, dasarnya ini. Saya sudah pelajari semua ini seperti ini. Oh, ternyata seperti itu. Harusnya teman-teman yang sudah tahu ilmu ini nyari uangnya gampang. Jarang beli, jarang. Setahun kamu bisa beli 3 kali, hebat. Setahun bisa beli 3 kali itu hebat. Kasih tahu teman. Nanti caranya jual gimana? Ecer-ecer. Caranya jual ecer-ecer. Dan ini semua toyib yang saya garisin. Ya ini yang ini ya, ini toyib. Ini napasnya. Kalau teman-teman pergi lama-lama nanti tahu, oh toyib itu seperti itu, dan nanti koreksi gitu. Dan ini posisi marketnya saat ini belum tentu juga itu dia bisa mantul kembali. Ini FOMO juga, karena secara riwayat aku pernah buka yang di sana, tapi saya bahas aja sedikit ya, karena di sini kan emas jarang. Ya. Apa riwayatnya malah dia bisa 2 bulan lebih panjang dari kripto. Ya coba lihat aja ya nanti. Ini sampai Juni juga, oke ini. Harusnya FOMO terbentuk. Gitu ya untuk AUS ya. Sekarang BTC dominan yang kita cari, BTC dominannya dulu, setelah itu baru kita bahas ke koin lain ya. Ini Raison musar ya, ini BTC dominannya. Kita ndak futur spot. MA 7, MA 25, MA 99. Pakainya MA saya. MA bukan EMA ya. M sama A toh. Ini MA 7, MA 25, MA 99. BTC dominan ini ya turun ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Apakah saat ini kan kenaikan ini terjadinya sama kripto naik. Nah, ini kita sudah pernah bahas. Ini memang momentum sebelum golden ratio. Dia harus hijau dulu. Jadi dihitung tetap bearish memegang kontrol saat ini. Jadi tetap hijau. Dan setelahnya di atas golden ratio ini. Jadi kalau saat ini merah seperti ini berarti pola altcoin sessionnya akan terbentuk. Kalau ini sampai dia bisa tembus di sini, ya udah altcoin session terbentuk. Kalau ini bisa membelokkan ini loh. Ini nanti bisa belok gini, ini wis bagus sekali. Ya. Ya kita tunggu aja beberapa hari ke depan. Kalau dia nendang lagi baik, ya ini berpotensi untuk belok. Pantau aja ya untuk yang BTC dominan. Shiba ya, tadi ada yang tanya Shiba. Altcoin itu yang selain BTC, semua altcoin. Ada yang small, ada yang medium. Celio ya, thank you. Shiba sudah menyentuh ini ya, berpotensi mantul, bisa berpotensi mantul. Kalau BTC-nya kan potensinya tidak, harusnya secara riwayat kan tidak menyentuh golden ratio. Seharusnya yang sudah di atas seperti ini harusnya secara itu jarang juga dia nyentuh, jarang sekali. Harusnya ini kalau teman-teman kemarin itu ya kan sudah dibahas, sebenarnya ini akan koreksi ya. Kalau itu kemarin kan sempat di sini kan 1, 2, 3 baloknya loncat
Kalau sudah balok loncat atau satu ini sudah tinggi, ini harusnya take profit marginnya di sini, karena belum tentu dia hijau lagi, ini kelihatannya ternyata merah. Jadi kalau teman-teman sudah biasa melihat toyib di atas, nanti sebelum toyib muncul itu sudah ngerti. Biasanya 1 hari sebelum toyib itu muncul sudah TPM. Karena belum tentu ketika toyibnya muncul itu hijau, merah juga bisa. Ini seperti ini merah, akhirnya kan lebih koreksi. Kalau take profitmu di atas ini kan lebih oke. Dan caranya mengukur gimana? Ini kan kondisinya di sini 1577. Kalau sekarang sudah di area 1177, 1173 pernah menyentuh, itu sudah bagus. Karena apa? Posisi dari toyibnya itu tidak terlalu panjang. Itu ingat-ingat, tidak terlalu panjang. Jadi reaksi dari siklus penurunannya bisa jadi cuman memang sampai MA25 dan nanti mantul kembali. Berpotensi seperti itu. Sabar dulu aja ya. Kita tunggu BTC-nya maraton ya, ini ikut naik. Tapi kalau yang terjelek apa Bang? Yang terjelek ini. Yang terjelek. Jadi kan kita tidak bisa skenario-nya bagus semua dulu ya. Yang terjelek ini tarik aja, nanti resist ini akan menjadi support di sini. 10 kembali lagi. Tapi kemungkinan besar ini maraton naik. Loh, ini sudah hijau loh. Ya dong. Kemungkinan besar dia naik. Dan gitu ya. Caranya gitu. EMA sama Toyib harus kawin ya Om. MA sama Toyib harus kawin. Maksudnya EMA sama Toyib harus kawin gitu. Harus tuh balik ya. Kalau maksudnya EMA sama Toyib harus kawin gitu. FTM BTC ini down ya kayaknya. Enggak mantul kembali. Ya memang down tapi berpotensi mantul kembali. FTM ya. Ini FTM sudah koreksi tapi sudah mulai itu ya, dipantau ya. Teman-teman gini, yang kemarin sudah koreksi tebal 20, kalau lihat di koreksinya kan koreksi menengah. Koreksi menengah itu gini. Ringnya koreksi menengah itu biasanya antara ring 15 sampai 25%. Kalau ring full itu adalah biasanya sampai kalau untuk altcoin ya yang small ya. Yang small itu areanya sekitar 30 sampai 55%. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk koreksi wajar loh ya. Itu wajar, termasuk 55% wajar loh. Saya kasih tahu. Kalau yang tingkatnya sudah menengah gitu. Sudah kencang gitu loh. Ini balok-baloknya, kalau ini kan balok belum panjang sekali. Biasanya dia small. Kalau small itu cara ngukurnya gimana? Ini 0,6 ya. Biasanya saya ngukurnya gitu. Ini 0,65. Sekarang sudah 20% ya, kurang lebih lah. Ini sudah oke. Harusnya oke ya. Untuk masuk ini harusnya oke. Harusnya. Cicil, kalau seandainya terjadi dentuman lagi gimana Om? Paling di sini. Kan ini proses. Proses ini nanti akan ke sini. Jadi antara ruang pantulnya di mana? Di sini atau di sini. Mungkin loh ya. Cara mengukur gitu. Jadi kalau mau cicil-cicilnya di sini, nanti cicil lagi di sini. Tapi di sini sudah take profit margin nih, lihat nih. 1 2 3 baloknya meloncat ya. Kalau sudah gini jangan mbok lawan. Sudah lebar-lebar 1 hari, ini kan sudah kenceng gitu ya. Orang kalau berenang nyelam terus nggak napas ya mati. Lah ini adalah napasnya. Kalau teman-teman perhatikan, ketika ada toyib ini sebenarnya sinyal untuk napas. 1 2 3 baloknya meloncat. Ini toyib di atas itu untuk take profit margin boleh, take profit modal boleh, tergantung berapa marginnya. Kalau marginnya 300% ya mbok take profit marginnya. Kalau marginnya cuma 60% modalnya boleh mbok take profit. Jadi sisain marginnya. Gitu. Strategi terserah teman-teman. Karena dia akan terkoreksi, ini terlihat. Ini sudah saya jawab dari kemarin. Koreksi. Betul kan, koreksi. Karena ini sebenarnya ini bukan analisis saya, ini memang dasarnya seperti ini keilmuan itu.
Ini sangat dasar sekali, teman-teman. Sebenarnya ini ilmu dasar semua yang kita bahas di sini. Jadi minimal mindset dari ilmu dasarnya investor di Indonesia ini benar dulu. Saya berharap, harapan saya seperti itu. Jadi jangan teman-teman lagi beli ketika FOMO-FOMO seperti ini kita digatai. Jangan nanti caranya berpikir di DCA apa nih? Kamu sangkut dan terus dibilangi disuruh DCA. Itu pembodohan. Gitu ya teman-teman. Saya berharap teman-teman itu mulai belajar investasi itu dasarnya apa, ilmu dulu di awal. Uang nomor berikutnya tidak perlu uang besar teman-teman. Saya itu bukan modal besar teman-teman, tapi saya pertebal ilmu saya terus. Untuk apa? Seumur hidup saya bisa mencari uang di dunia investasi. Itu buat teman-teman. Saya berharap Indonesia ini memiliki investor-investor dengan ilmu yang sangat tebal. Minimal belinya benar dulu. Itu dasarnya di situ. Setelah itu baru money manajemennya dibangun. Itu ya. Membahas tentang seputar kripto juga. Wah, itu teman-teman ya. Ayo, itu untuk lihat ini ya. Ini gini nih. Perlu apa? Itu ya. Teman-teman. Lah kowe saya kuwi no kalau permu saya isa 32 ya ndak isa live. Kilis itu ya, itu di follow ya. Kilis itu di follow. Teman-teman yang memiliki itu di follow, saling follow aja teman-teman. Siapa tahu dari teman-teman kita ini semua ada yang memiliki ilmu dan dia pengen berbagi. Ayo follow untuk yang di dunia kripto, saling follow. Untuk apa? Untuk saling support, untuk memberi keilmuan agar bangsa ini minimal devisa negara yang dihasilkan dari investor di kripto itu bisa menambah kekayaan negara ini. Itu dasarnya. Kalau enggak nih teman-teman, bayang aja sangkut semua itu uang kabur semua. Itu uang gede semua. Loh, ini salah satu adalah kita ini mempertahankan aset negara ini. Dasarnya apa? Kita mulai dari diri kita. Saya kenapa pengen buka room ini, yaitu tujuan dasar saya simple. Investor di Indonesia ini tidak sangkut lagi, tidak FOMO lagi. Kita tidak kayak orang terus dikasih angin surga gitu ya, dan suruh beli di harga tinggi gitu. Kita gitu ya. Jadi untuk FTM beli di sini, nanti DCA aja di titik, harusnya ini mantul ya. Untuk FTM harusnya mantul karena sudah lumayan dalam ya, ini 065, ini kalau menengah 24 ya udah 20 lebih. Udah oke. Ya FTM kalau mau ambil entry aja, enggak apa-apa lah. Seperti ini, entry minimal ya jangan banyak-banyak, dicicil sedikit gitu ya. Nanti kalau teman-teman nanti di mungkin di Golden Ratio di mana bisa jadi di support ini, area ini juga bisa gitu ya. Kalau di support ini 50% lebih guys, hampir sulit. Karena apa? Posisi toyibnya ini tidak panjang. Dasarnya itu biasanya hampir sulit lah, tapi bisa terjadi, bisa gitu ya. Jadi nanti kalau umpamanya DCA-mu di 3 dulu, 0,3 ya untuk FTM ya. Kalau seandainya dia kembali short ya berarti 0,3 menjadi, tidak usah di tengah-tengah ini buat beli ini lagi, tidak usah. Titik ini aja, 1-2 gitu aja. Cari aja yang cross-crossnya langsung aja di titik sentralnya aja. Jadi tidak memakan waktu. Jadi teman-teman jangan DCA pelan-pelan gitu, tidak usah. Karena dia nanti ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah support dan resisten terdekat. Kalau teman-teman pengen itu kasih gini-gini semua nih, support dan resisten terdekat itu nanti akan memandu teman-teman. Ini juga. Tapi yang paling kuat yang mana? Yang paling kuat yang ini. 0,31 ini. Karena di sini ada resist kuat. Biasanya berpotensi jadi support. Kalau dalam bisa berpotensi jadi support. Gitu ya. Caranya ambil gitu.
Pot only ya, betul. Mas BDC lagi dong, ya BDC lagi, oke. Nih BDC mulai naik lagi ya, udah santai aja lah, slow dulu. Karena kalau sampai di golden ratio ya itu bongkar semua, riwayatnya itu dirusak semua, nggak mungkin menurut saya. Nggak masuk akal gitu loh, kalau terjadi itu nggak masuk akal. Ini yang terjadi ya seperti apa untuk BDC ya kayak gini nih teman-teman. Ya, harusnya polanya seperti ini yang terjadi, gitu ya. Seperti ini Pak Edi, harusnya mantul Pak Edi. Kalau ke golden ratio kayaknya sulit ya menurut saya, gitu sulit. Aku tak kencing sih, bentar. Tak kencing dulu ya teman-teman ya. BTC OTW itu ya. Enggak, sini sudah dibahas kan. Ya weekly kan belum selesai, masih ada beberapa hari. Belum tentu, weekly belum close candle soalnya. Bang coba analisis Ocean Viro ya. Oke. Weekly belum itu, belum close. Jadi tidak bisa kita putuskan. Kalau belum close, nanti Senin baru bisa itu. Baru bisa kita lihat. Weekly jangan di itu dulu. Dipantau aja boleh. Karena memang dari kemarin memang hijau itu merah terus kan. Jadi bentukannya tetap merah. Tapi kalau dia mandul bisa. Bias ya kita tunggu aja lah seperti apa. Ocean sabar dulu ini. Saya takutnya koreksi lagi ya. Karena gini, ini kan sudah dibahas ini sebenarnya Ocean itu kan ini karena kepomo. Teman-teman jangan beli di area seperti ini ya. Ini penting sekali teman-teman. Karena apa? Area ini dipikirkan wah hijau lagi mau ada harapan lagi. Kalau sudah 3 benangnya seperti ini, teman-teman, dan ini ada balok meloncat, ini adalah ruang take profit margin. Ini toyib sudah. Jadi kalau sudah ada toyib di sini jangan dilawan. Karena dia mungkin akan koreksi minimal biasanya bisa di sini. Di MA25 bisa sampai di MA2 tapi lebih dalam. Karena kan dia butuh napas. Mungkin di 0,32 atau 0,33. Ini kelihatannya hijau-hijau, besok lihat dulu aja. Ya bisa juga ke atas tapi enggak jauh dari ini biasanya. Enggak jauh dari atasnya. Jadi kalau teman-teman yang sudah di bawah, beli di bawah ini jangan dilepas juga semua. Strateginya apa? Take profit margin. Kalau terjadi nanti maraton lagi, biar bisa yang di bawah itu tetap harganya masih teman-teman punya. Ini kan toyibnya di sini. Jadi kalau nanti koreksi di sini sampai MA25 itu wajar. Dia harus bernapas. Kalau enggak ya repot. Enggak mungkin ada. Maksudnya gini loh. Tidak ada kenaikan yang terus-menerus. Walaupun itu sehebat apapun tetap dia bernapas. Tetap harus wajarnya bernapas. Kalau enggak napas sekali jatuh malah lebih sakit, mak buak langsung. Itu ya. Nah itu malah bahaya. Biasanya gorengan kalau yang gitu-gitu. Tapi kalau ini mau natural, dia harus koreksi. Gitu ya, dasarnya seperti itu. Bisa di 0,3
atau 0,33 bisa juga di sini. Ini ada resist di 4 ini loh. Nanti kalau di 4 kan berarti nge-crossnya di sini nih. Ya kan? Napasnya di mana? MA25. Dia mantul di sini. Atau di sini. Kita kan belum tahu. Gitu ya caranya melihat gitu Ocean. Ya. Caranya melihat di mana? Di 04 atau 035 atau 0333 ya, koreksinya di situ. Tadi ada langsung jaluk feel sih, tak kayak feel ya. Ini sudah tidak hujan Bobi. Aku kalau tidak hujan mau kerja ya teman-teman, benar lagi ya. Tak tinggal aktivitas dulu karena tadi juga karena hujan. Phil udah ambil aja nih, harusnya kemarin ya Phil. Ini tidak nyentuh mau mantul kok, harusnya ambil gitu. Tidak apa-apa, udah koreksinya udah bagus, tidak masalah. Kalau dia bisa mempertahankan seperti ini, kemungkinan potensinya akan seperti ini. Phil tunggu aja, sabar. Sen sama itu. Ini berapa menit aja? Ya 1 jam ya, 1 jam nanti saya close ya. Apa sekitar 14 menit lagi. Sandbox dan SRP ya, ya benar. SRP ambil aja SRP karena di Golden Ratio. SRP ambil aja. Entry boleh SRP. Saya juga entry kok. Sandbox. Moga-moga ini mantul ya. Kalau ini hijau, apa yang terjadi kalau hijau? Ininya hijaunya naik. FOMO enggak terbentuk? FOMO. Tahu ya gambarannya ya berarti ya. Nanti ngikutin toh ini. Ini kalau hijaunya jalan, ini FOMO terbentuk. Sudah nangkep ya sekarang ya intisari ini ya. Harusnya semua produk saat ini berpotensi saat ini mantul. Harusnya seperti itu. Harusnya loh. Karena ini di sini kalau dia mau hantam itu dari kemarin sudah merah. Kalau ini kemarin mau hantam itu sudah merah. Sudah, kalau yang namanya panic sell itu sudah tidak pakai nasik-nasik gitu, tidak dihantam terus, hajar terus. Harusnya merah. Kalau kemarin mau di Golden Ratio ya dia sudah tumbangin dari kemarin sudah ditumbangin. Ya, Wiro. Lagi ya dua punya nih Wiro ini apa? Wah, lagi Wiro ini naik turun kayak gini. Wah, sulit ini. Ini koin syarat gorengan. Kenapa? Lagi bayang lagi. Apa ndak liquid satu, ndak liquid ya. Viro itu produk kurang liquid. Satu, kalau dia sehari panjang memiliki karakter turunnya drastis. Jadi koin seperti ini sebetulnya sulit mbok. Itu cuman bisa momentum sehari pas naik tinggi ya sudah TPM. Karena karakteristik. Jadi teman-teman juga harus melihat, jangan melihat tipe panjangnya. Kalau tipe panjangnya sebenarnya tidak kemana-mana nih. Kalau mbok lihat secara itu, dia tipe panjangnya kalau panjang cuma sehari ton. Bentukannya kayak gini. Sehari habis itu turun banyak gejolokannya. Lah itu ini karakteristik barang apa? Ituan gorengan, murni gorengan, pure. Jadi sulit. Mbak analisa benang ujungnya sama semua kok.
Ya tunggu aja sampai dia naik tinggi, lepas. Sampai naik tinggi, lepas gitu toh. Nggak bisa ini karena karakteristiknya kurang oke. Kayak gini nih, ini nanti ya cuman di situ-situ tak. Mungkin tidak lebih dari ini. Harusnya ketika di sini mbok lepas. Belinya di mana? Kalau karakteristik seperti ini belinya cuma di Toyib. Selainnya ngeri. Ngeri, bener. Karena gorengan susah ya. Kalau gorengan saya angkat tangan. Sulit. Itu ya, mungkin saya bisa ngasih masukannya seperti itu. Galau ya. Ya, hook ya. Thank you. Sudah. Gala. Nah ini ya teman-teman, satu benang, dua benang, tiga benang, balok meloncat. Toyib sudah terjadi kan, dia koreksinya sampai berapa? Dari sini 0,062, saat ini terjadi koreksi di 0,42, berarti terjadi koreksi sudah hampir 30% lebih. Itu boleh gitu ya, seharusnya boleh untuk dimasuki, boleh. Ternyata dia dipertahankan di sini, boleh dimasuk. Tapi nanti kalau terjadi penurunan lagi bisa enggak ya, walaupun itu potensinya kecil. Kalau lihat di BTC nya juga nanti akan naik. Kalau lihat di pantulannya, kalau mantul harusnya kan, kalau ini FOMO terjadi kan berarti tidak menyentuh golden ratio. Seharusnya kondisi di sini ini tidak akan terjadi, harusnya kecil sekali. Terberat di mana? Ini harusnya dibeli, boleh dicicil, tapi kalau nanti teman-teman juga harus disiapin di sini kalau terjadi pantulan seperti itu ya. Caranya gitu, dua titik ini yang akan menjadi tujuan bagus. Tapi kalau saya secara pribadi memang belinya cuma di golden ratio teman-teman. Kalau saya tidak suka beli di tengah seperti itu. Saya beli cuman jadi gini ya. Kalau saya secara pribadi ditanya, belimu di mana Om? Kalau saya cuman beli itu di sini ya teman-teman, satu sama di sini. Di sini adalah take profit margin saya. Jadi Toyib di atas itu tak buat take profit margin, Toyib di bawah tak buat pembelian grosir saya. Kalau terjadi pantulan di golden ratio baru, itu adalah bullishnya memaintain daya pantulnya di golden ratio. Kalau tidak terjadi ya saya tidak beli lagi. Sudah TPM sudah nikmatin buat kehidupan. Jadi investasi itu menyenangkan. Ya, terima kasih, sama-sama. Ada Mas ya. Itu ada itu satu tadi apa ya? Si itu loh. Si Sliwi. Hook ya, hook. Oke. Ada ya, siap, ada. Ya, semoga mantul ya. Tidak ada grup kok. Ada banyak yang apa, suruh buat grup, tapi yo aku waktunya kirano. Ya. Waktuku tuh kadang tidak ada. Aku ada anak banyak gitu. Ya pokoknya insyaallah buat teman-teman bisa itu. Makanya ini hook itu ternyata baru. Apakah di BUDS yang baru ya? Coba ya. Aku mau lihat yang di itu, apakah USDT-nya itu juga sama. Ya benar. Biasanya BUDS-nya baru, USDT-nya sudah lama. Kita lihat aja. Oh memang baru ya hook ya untuk itu ya. Kalau hook untuk yang baru gini, ini sudah pernah belum? Dia gini, patokannya gini. Dulu di itunya berapa? 5 dolar. 5 dolar sudah pernah diturun di berapa? Tinggal 20%. Nah ini kalau tinggal 20% ini rada resiko betulnya. Kalau saya secara pribadi itu biasanya beli produk kalau areanya tinggal 5%. Kalau baru
Tapi kalau gini ya sudah kadung beli. Kalau sudah kadung beli ya udah. Ini tapi turun ya, hati-hati. Kalau nanti turun ini sudah tembus, susah nih. Ini kalau sudah tembus ini susah. Saya takutnya ini nanti dia sampai di titik di mana 05. Jadi perhatikan ya, untuk koin-koin baru, dasar koin baru itu apa? Dasar koin baru itu adalah bolehnya beli teman-teman kalau sudah momentumnya tinggal 5% dari harga pertama jual di Binance. Itu lebih aman secara keilmuan seperti itu. Saya amati kalau sudah teman-teman beli di bawah 5% dari umpamanya ini kan 5 dolar, 5% 2,5 dolar. 0,25 ya berarti. Ini berapa? 5% ya 0,25. Duh kok bawah itu Om? Iya. Kalau enggak saya enggak mau beli. Saya ekstrim itu ya. Itulah saya. Saya maunya yang murah, teman-teman. Murah menurut takaran. Takaran saya standarnya seperti itu. Kalau belum dia menyentuh 5%, saya enggak mau ambil. Ya toleransi 6 lah gitu. Itu dasarnya. Jadi ini jangan jangan diambil, ini takutnya ngeri nih. Ini belum toyibnya dia ke bawah. Ini longsor nih. Bok ya, Silvio hati-hati ya. Ini longsor ini. Dan ini Jabila dan Rabas loh ini. Kalau terabas sampai mana? Ya memang ini di sini ditahan. Pantau aja dulu lah. Dia bisa bertahan enggak? Nanti kalau tidak kuat bertahan ya dia turun lagi di support, resist menjadi supportnya. Ini yang akan dituju semua ini. Kalau sampai ini sudah jebol semua, ya berarti tujuannya kemana? Ya ini yang saya bilang 6%. Nah kalau sudah 6% diuji, dia bisa bangkit enggak? Kalau tidak bisa bangkit, biasanya tetap di bawah. Itu kalau teman-teman pengen ngerti ketahanan dari sebuah koin, komunitas maupun proyeknya, begitu dia teruji di 10% ke bawah dan dia tidak bisa bangkit, berarti koin itu berat, sudah berat. Tapi kalau dia bisa langsung move on, tembus lagi seperti APT ini APT ini kelihatan, ini saya bahas ya sekalian. Jadi minimal gambarannya seperti apa. Ini sama APT ini koin dengan harga 100 dolar, dia ngedrop langsung di 3 dolar. Ini kita sering bahas ini koin APT ini. Jadi pada saat itu pertama launching dia 100 dolar nih teman-teman. Ini 100 dolar ya. Kayak dia sampai satu hari aja. Nih 100 dolar ya. Di down nih berapa? Dia down sampai 3 dolar. Tapi dia bisa move on, break out dari itunya. Nah ini sehat. Koin ini bagus untuk buat invest. Apalagi yang sudah membeli di titik ini. Ini Pak Edi, Bang Arci ini sudah beli di titik area itu. Sudah take profit, margin juga di sini. Nunggunya apa? Lah ini bisa dicicil. Kalau dipertahankan seperti ini harusnya ini sudah bisa dicicil, tapi harus mbok jagain di ini ya 10.200. Karena ini akan ada potensi menjadi resisten yang menjadi supportnya kembali. Jadi dua aja, diambil dari sini sama di sini. Nanti kalau terjadi pantulan di sini wajar sekali gitu ya. Tapi kan sudah tidak banyak ini. Harusnya ini mulai cicil, nanti 10.2,2 dicicil kembali. Kalau yang belum dapat barangnya ini APT. Karena ini potensinya bisa jadi ini akan membentuk ATH yang berikutnya. Kalau mau ukur dari ATH yang kemarin di 10.200 dia bisa sampai 20, berarti ATH ke depan kemungkinan akan di 30. Anggap ya. Kemungkinan dia akan satu tingkat lagi di sini. Gitu caranya melihat momentum. Bisa jadi lebih dari 30.
Kalau saya masih optimis APT itu bisa sampai $50. Ya, Bang Arti, Pak Edi yang mau ambil itu 13.200 harusnya sudah mulai di entry 10,2 di entry kembali kalau terjadi, tapi kemungkinannya kecil itu untuk 10,2 ya. Kalau ini naik ya sudah naik semua. Ya, gitu ya. Daripada itu mendingan ke APT kamu. Sileu ya namanya Sileu. Senyum siap Mas ya gitu ya. Bang Ocean sudah tadi. Ocean oke ya tadi ya. Apa itu ya turun tunggu itu. Ini tunggu yang ini ada terus yang ada dulu nih ya, ada ini. Linknya Binen toh, ini pakai Binen. Ada ya, saya ada, koin ada ini. Itu ya teman-teman yang pengen beli APT kemarin tuh ya. Ini wahyai koreksi beli. Ayo. Jangan pas naik teman-teman pengen beli. Ketika koreksi dalam teman-teman pengen beli. Lah itu benar. Ada oke ya, nggak usah takut, diemin aja santai. Kalau yang serok ya cicil aja nggak apa-apa. Kalau umpamanya nanti penurunan golden ratio menjadi apa pembeliannya. Kalau dia terjadi koreksi di berapa? Koreksi kemungkinan koreksi seandainya yang terberat itu adalah 0,317 sekitar 0,32. Jadi saat ini bisa dicicil aja, tidak apa-apa. Kalau nanti turun di golden ratio, cicil kembali di 0,32. Kalau seandainya yang belum beli, kalau saya kan sudah ada muatan di sini, di bawah ini. Jadi saya sudah take profit margin di sini. Saya cuma mau beli nanti di 0,32. Kalau tidak 0,32 ada tidak saya beli. Karena saya sudah punya. Kalau yang sudah punya ya tidak usah takut, biarin aja. Tapi kalau yang belum punya ya cicil loh. Takutnya yang kita takutin kan kalau dia naik. Karena ini FOMO bisa terbentuk. FOMO bisa terbentuk. Ya, FOMO-nya bisa terbentuk nih. Tuh, terbentuknya gimana Om? Ya terbentuknya kalau ini hijau ya balik ini. Ininya balik. Hijaunya kembali kepada rutenya berikutnya. Ini. Ini gambarannya, FOMO. Ya. Yeah. Sebenarnya APT itu bisa sih dicicil sedikit di harga sekarang sudah oke. Harusnya loh ya. Kalau apa nanti dijaga aja di 10,2 itu untuk menjagain aja. Belum tentu nyentuh 10,2. Saya tidak yakin kalau sekarang ini ngelihat di market semua hampir rataan kayaknya akan balik arah. Kemungkinannya sangat kecil untuk dia menyentuh golden ratio rata-rata semua koin. Kenapa? Dasarnya adalah riwayat kalau sampai ini terjadi dia di golden ratio kebentur, riwayat yang 2019 semuanya bubar, rainbow chart bubar. Karena ada dua kaitan itu yang sangat penting, gitu ya. Jadi kalau ini teman-teman lihat sebetulnya dia kalau mau dihajar itu sudah dari kemarin. Ini dibantai sudah. Dari 2 hari kemarin sudah dibantai. Tapi tidak terjadi. Bollinger ya apa? Ora mudeng aku. Ilmu Bollinger kuwi. Jala udah tadi.
Jadi slow aja ya, nggak usah takut berlebihan. Jala ini cicil aja, kalau nanti koreksi di golden ratio di 0,034. Cicilmu bisa 2 kali antara sini kalau yang belum punya loh ya, ini yang belum punya. Kalau yang sudah punya nanti cicilmu cuma di sini aja untuk jaga area aja. Kalau yang sudah punya cicilnya di golden ratio di MA 99-nya. Tapi kalau belum punya boleh dicicil sekarang tapi mempertahankan asetnya, bisa dijaga entry kembali di golden ratio. Itu caranya biasanya gitu. Karena kan kita tidak ngerti apakah dia akan terbang ke sini. Kalau terbang ke sini kan minimal teman-teman tidak ketinggalan. Buat tungguin di sini nanti tidak dapat gitu ya. Sebenarnya sudah tanggung, kalau yang beli sekarang itu sudah tanggung, harusnya kan beli tetap di sini. Kalau saya secara pribadi belinya di sini, dan nanti kalau dia turun di sini baru saya beli lagi. Ini cara saya beli. Cara saya beli seperti ini tipenya. Kalau dia mendur, ini memaintain dari posisi bullish-nya. Memaintainnya di mana? Bocor sedikit di golden ratio itu wajar. Dan biasanya bisa ditarik dari sini. Apakah support-support yang mendukung itu seperti apa? Ini support yang mendukung atau resist yang mendukung saat itu. Indeks CPE US Selasa ya Om ya. Tapi kalau CPE kan harusnya lebih bagus ya. Wong gini, kita melihatnya market itu melihatnya sebenarnya kehidupan sehari-hari. Apakah tahun kemarin lebih buruk dari tahun ini? Itu. Kalau lebih buruk berarti kondisi resesinya lebih berat. Kenyataannya tidak. Itu perlu dipahami. Kenyataannya lebih baik. Jadi jangan bilang kita resesi kayak gendruwo tasem gitu loh. Enggak kayak gitu mindsetnya. Jangan kita nanti kasih masukan sedikit takut. Kasih enggak, kita harus lihat yang dunia real. Kebetulan saya di tradisional market. Walaupun memang terjadi yang namanya pembelian itu yang sangat sedikit, pengurangan. Itu dasarnya apa? Dasarnya karena kenaikan harga. Otomatis dengan kenaikan harga, retail itu mengurangi suplainya. Dari umpamanya beli susu 10 kulaan, ya udah 8 aja bisanya karena harganya naik. Tapi nanti lama-kelamaan itu akan beradaptasi dengan sendirinya. Itu sifat dari market. Dan itu sangat wajar. Lah nanti dentuman terberatnya bisa jadi di Q2. Memang rata-rata di dalam dunia saham ataupun dalam dunia investasi, Q2 itu selalu jeblok. Hampir rataan selalu jeblok. Kalau untuk yang BTC tidak ada satu momentum yang tidak jeblok, itu tahun halving. Selebihnya dari itu ya jeblok juga. Gitu loh. Jadi keistimewaannya kripto ada 1 tahun yang tidak jeblok dalam 1 tahun, yaitu halving. Selainnya itu sama dengan investasi yang lain. Dasarnya apa? Nanti saya bedah. Ada dasarnya. Riwayatnya ada semua. Itu. Jadi amati itu kalau teman-teman di dunia saham itu Q1 sampai Q2 itu aman. Biasanya orang beli Desember, nanti jual nanti Mei. Gitu loh. Nanti terjadi koreksi area sekitar Q2 sampai Q3 mau ke Q4 sampai Oktober November. Nanti kulaan lagi November. Itu siklusnya seperti itu aja kalau teman-teman perhatikan. Gitu loh. Makanya teman-teman harus pelajari riwayat. Gitu ya. Iya, saya ada slow. Bang pamit dulu mau mandi, makasih banyak. Ya, sama-sama. Gala seperti itu. 7 Om ya. Jadi market seperti itu. Kalau posisinya
Februari ya udah saya gentar-gentar. Nanti Mei baru kamu mikir market itu berat. Biasanya seperti itu. Jadi biasanya kalau punya uang untuk investasi, usahakan untuk masuk Desember. Desember pertengahan antara tanggal 20 Desember gitu ya. Nanti dipanen. Paling oke biasanya Maret April lah. Itu kalau mau aman di situ. Nanti Mei tinggalin dikit-dikit aja, 20% atau 30% dipanen di Mei sama Juni gitu. Dengan seperti itu nanti uangmu nambah. Nanti beli lagi kapan? Kalau yang di tipe yang di apa kripto itu enak, ada di pedon. Nanti bulan Juni dicicil itu di pedon. Dicicil pelan-pelan 5% dari portofolio kita, tidak usah banyak-banyak, maksimal $100 cicil gitu. Dapat uang ya, uang $100 icip-icip, dapat uang sampai kapan? Sampai Desember lagi. Gitu loh. Oke ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nanti Mei Juni update-nya kita lihat lagi ya. Mei Juni. Wah, FX saya enggak tahu. XT enggak tahu ya. Jangan ya, jangan beli exchange gitu-gitu ya. Kalau saya sih rentan enggak mau. Saya enggak mau. Saya beli itu ya toko kripto udah karena legal di Indonesia. Kalau umpamanya itu ya Binance, karena Binance itu juga sudah bagus secara itu. Nanti kan dia nanti tetap kamu keluarnya di sana kan melalui toko kripto, kena pajak juga. Lah itu juga terregulasi oleh, maksudnya gini, sudah pajakmu itu sudah jelas gitu loh. Keluarnya market uangmu itu, uangmu keluar dari toko kripto itu sudah terpotong dengan PPh final. Jadi jelas gitu. Atau ke Indodax, lah itu sudah bagus, alur pintunya itu sudah bagus. Investor exchange di Indonesia itu yang legal-legal itu sudah bagus, secara sistem sudah bagus, itu mendukung pemerintah ini, dan pemerintah ini menjadi besar, bagus, bangsa ini menjadi hebat ya. Kita salah satu penyokong dari bangsa ini gitu ya. Theta ya, ini terakhir ya, Theta ya. Pantau aja potensinya seperti apa. Potensinya adalah penaikan kembali. Harusnya 60% adalah mantul, 40% sampai golden ratio. Kalau sampai golden ratio berarti itu akan merusak tatanan riwayat 2019. Itu sangat kecil kemungkinannya. Gitu ya. Theta mantul ini MA25 ya. Share aja enggak apa-apa. Kalau sudah melihat di kondisinya seperti ini, entry aja. Kalau umpamanya nanti tinggal dipertahankan aja di satu kondisi ini yang mungkin umpamanya terjadi koreksi, gimana Bang? Terjadi koreksi nanti ditimbal lagi di sini. Yang terjelek antara entry di sini dan mantul di sini. Gitu ya. Kita ya. Ini sudah ada koreksi sampai MA25 cukup oke. Kalau seandainya dia turun lagi Bang di sini tidak masalah ini. Ini juga ada supportnya. Kemungkinan kalau umpamanya masih kurang dalam di sini ya dia bisa mantul di sini dulu 0,1 atau 0,87. Itu ditunggu ya, dua titik itu siapa tahu menjadi koreksinya. Tapi kalau yang di 87 kayaknya kecil sekali. Harusnya paling maksimal dia di antara 0,9 dan 0,1. Dan itu pun belum tentu kesentuh lagi. Ini harusnya sudah naik, harusnya loh. Pola yang akan terbentuk kalau dia mantul gimana? Pola yang akan terbentuk kalau mantul, dia akan posisinya seperti ini benangnya. Dia akan balik arah dan ini akan nyusuri di sini mengawal dari benang MA7-nya. Polanya akan terbentuk seperti itu. Dan ini cuma ngikutin aja. Sebagai benang golden ratio yang membentuk gitu. Jadi ya. Oke. Terima kasih, selamat siang semuanya. Saya tak bekerja dulu karena ini sudah tidak hujan. Saya akan beraktivitas cari uang buat modal beli gitu ya. Gosek-gosek dulu di pasar gitu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih.
Pak Edi, Bang Kavin, Bang Dwi, ya, untuk siapa? 100%, Bang Leo, Bang Ton ada nih, Bang, ya, untuk semuanya lah, Holi juga ya. Terima kasih semuanya buat supportnya. Bior ya teman-teman. Indonesia suka ilmu, take profit selalu, sehat selalu. God bless you all.